Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurtianingsih, NIM 2187203046, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Nurul Huda. Di sini, saya ingin membahas mengenai teori makro-finance dengan pasar uang dan pasar tenaga kerja. Pengertian pasar uang adalah tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran uang. Yang dimaksud permintaan akan uang adalah kebutuhan masyarakat akan uang tunai untuk menunjang kegiatan ekonominya. Sedangkan penawaran akan uang adalah jumlah uang yang disediakan oleh pemerintah dan bank-bank, yakni seluruh uang kartal dan uang giral yang beredar. Kemudian pengertian pasar tenaga kerja adalah sarana tempat pertemuan antara penjual dan pembeli tenaga kerja. Yang dimaksud penjual adalah para pencari pekerjaan dan pembeli tenaga kerja ialah lembaga atau perusahaan yang memerlukan tenaga kerja. Nah, di dalam pasar uang, teori ekonomi Keynes menyatakan bahwa permintaan akan uang akan tinggi apabila tingkat bunga rendah. Begitupun sebaliknya, permintaan akan uang akan rendah apabila tingkat bunga tinggi. Kemudian, ada 3 macam tujuan atau seseorang itu memegang uang. Yang pertama yaitu dikarenakan motif transaksi, yang kedua motif berjaga-jaga, dan yang terakhir yaitu motif spekulasi. Di dalam pasar tenaga kerja, Keynes berpendapat bahwa pasar tenaga kerja sendiri mengikuti pasar barang. Apabila output atau kuantitas yang dihasilkan naik, maka tenaga kerja yang diserap pun akan naik. Begitupun sebaliknya, apabila output yang dihasilkan sedikit, maka tenaga kerja yang diserap pun sedikit. Pembahasan yang selanjutnya yaitu rekapitulasi makro Keynes. Keynes menekankan bahwa proses makro adalah proses menuju keseimbangan umum atau yang biasa kita sebut dengan general equilibrium. Nah, general equilibrium ini dapat terjadi apabila adanya suatu perubahan, misalkan perubahan dari current expenditure maupun perubahan dari penawaran uang, maka akan mempunyai pengaruh yang berantai terhadap semua pasar. Nah, perekonomian di sini akan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi tersebut sehingga nantinya tercapai posisi keseimbangan umum yang baru. Nah, posisi keseimbangan umum diartikan sebagai posisi dari semua pasar yang ada pada keseimbangannya secara bersama-sama atau simultan. Kemudian, suatu perekonomian akan selalu bergerak menuju posisi keseimbangan umumnya masing-masing. Pembahasan yang terakhir yaitu keseimbangan umum ISLM. Kurva ISLM hakikatnya ingin menggambarkan hubungan antara pasar uang dan pasar barang. Nah, contoh dari kurva ISLM dapat kita lihat di sisi sebelah kanan, sedangkan kurva Phillips atau Phillips curve menggambarkan tingkat inflasi dan pengangguran. Jadi jelas perbedaannya jika kurva ISLM menggambarkan pasar uang dan pasar barang, sedangkan kurva Phillips menggambarkan tingkat pengangguran dan inflasi. Nah, dalam kurva Phillips berpendapat melalui hasil penelitiannya bahwa semakin tinggi pengangguran, maka inflasi akan turun. Begitupun sebaliknya, semakin rendah pengangguran, maka inflasi akan tinggi. Namun, karena dibatasi oleh waktu, maka dapat terjadi sebaliknya di suatu negara, yakni jika pengangguran tinggi, maka inflasi pun akan tinggi. Nah, perdebatan tersebut masih belum mendapatkan respon atau jawaban yang signifikan dari kaum neoklasik akan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Jadi, cukup sekian pembahasan dari saya. Thank you for watching. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.